Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada sesuatu tentang kematian Yesus yang menyentuh jiwa seorang prajurit Romawi, tetapi jarang dibicarakan orang. Penyaliban bukanlah hal baru baginya. Ia sudah terbiasa mendengar suara paku yang menembus daging dan melihat bagaimana seseorang berjuang untuk bernafas saat tergantung di kayu salib. Ia telah menyaksikan banyak orang mengutuk Roma, memohon belas kasihan, dan perlahan-lahan menyerah dalam penderitaan. Tetapi Yesus mati dengan cara yang berbeda. Perwira itu berdiri cukup dekat untuk mendengar setiap perkataannya. Ia melihat Yesus memandang kepada orang-orang yang telah menanggalkan pakaiannya, mencambuknya, dan memakunya di kayu salib. Seharusnya yang keluar adalah kemarahan atau keinginan untuk membalas dendam. Namun yang ia dengar justru adalah pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata itu keluar dari mulut seseorang yang sedang dibunuh oleh orang-orang yang justru sedang ia ampuni. Perwira itu telah melihat apa yang dilakukan, penderitaan terhadap manusia. Di ambang kematian, banyak orang menjadi kasar. Topeng mereka jatuh, ketakutan dan kemarahan muncul, kadang-kadang kebencian. Tetapi tidak satu pun dari itu keluar dari diri Yesus. Lalu Yesus berpaling kepada orang yang disalibkan di sebelahnya, seorang penjahat yang tidak lagi memiliki masa depan, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki masa lalunya, dan tidak ada kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya. Tangannya terpaku, dalam pandangan dunia hidupnya telah berakhir. Namun Yesus berkata bahwa hari itu juga ia akan bersamanya di Firdaus. Perwira itu menyaksikan kasih karunia merangkul seorang yang layak dihukum mati. Seorang penjahat yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipersembahkan. Kemudian semuanya menjadi gelap. Matahari tidak lagi bersinar ketika Yesus tergantung di salib. Bumi berguncang, batu-batu terbelah. Di dalam bait Allah tabir terbelah dari atas sampai ke bawah. Seolah-olah seluruh ciptaan sedang bereaksi. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi daripada sekedar hukuman mati menurut hukum Romawi. Yesus bukan sekadar menanggung hukuman. Ia sedang memikul dosa. Bukan dosanya sendiri, melainkan dosa kita. Akibat dari kesalahan manusia diletakkan ke atas satu-satunya pribadi yang sama sekali tidak berdosa. Namun ia tidak turun dari salib itu. Orang-orang mengira paku yang menahannya di salib, padahal bukan. Kasihlah yang menahannya. Perwira itu mungkin telah mendengar semua tuduhan terhadap Yesus. Penghujat, penyesat, pemberontak. Mungkin pada awalnya ia pun ikut mengejek. Bagi Roma ini hanyalah satu lagi hukuman mati. Bagi para pemimpin agama ini adalah akhir dari sebuah masalah. Tetapi kemudian ia melihat bagaimana Yesus mati. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bukan kematian yang perlahan-lahan karena kehabisan tenaga, melainkan penyerahan diri yang dilakukan dengan sukarela. Pada saat itulah sang perwira tidak lagi melihat seorang manusia yang mati. Ia melihat kasih yang dinyatakan dengan begitu nyata. Markus mencatatnya demikian. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Tidak ada yang khotbah, tidak ada pengkhotbah, tidak ada gulung kitab suci, hanya salib dan sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Begitulah yang terjadi ketika Roh Kudus membawa seseorang berhadapan langsung dengan salib Kristus. Mungkin sepanjang hidupmu kamu telah mendengar tentang Yesus. Kamu mungkin hafal ayat-ayat Alkitab, menyanyikan lagu-lagu rohani, mengerti bahasa-bahasa agama, bahkan rajin beribadah. Namun, semua itu belum tentu berarti kamu memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Mengenal agama bukan berarti mengenal Yesus. Salib bukan sekedar sesuatu yang terjadi kepada Yesus. Salib adalah sesuatu yang Yesus lakukan bagimu. Luka-lukanya memikul rasa bersalahmu. Darahnya berbicara bagi dosamu. Penolakan yang ia alami membuka jalan supaya engkau diterima. Ia masuk ke dalam kegelapanmu supaya engkau tidak perlu tinggal di sana seorang diri. Kesombongan yang kamu pertahankan,
kepahitan yang kamu benarkan, rahasia yang kamu sembunyikan, orang-orang yang pernah kamu lukai, kebenaran yang kamu abaikan, keinginanmu untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Kristus memikulnya semuanya. Salib bukan datang untuk memuji dirimu. Salib menyatakan bahwa dosamu begitu serius sehingga anak Allah harus menyerahkan nyawanya. Namun, pada saat yang sama, salib juga menyatakan bahwa engkau begitu dikasihi sehingga ia rela melakukannya dengan sukarela. Disitulah hati seseorang mulai hancur. Engkau menyadari bahwa Yesus telah mengetahui seluruh hidupmu, bahkan sebelum paku-paku itu menembus tangan dan kakinya. Ia mengetahui setiap kegagalanmu, setiap janji yang pernah kamu langgar, setiap kali kamu jatuh kembali setelah memohon pengampunan. Namun ia tetap tinggal di salib. Ia tidak menunggu sampai engkau memperbaiki dirimu. Ia tidak meminta engkau menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia sendiri yang memikul penghukumanmu. Sepanjang hidupnya, sang perwira telah mengenal kuasa Romawi, kuasa yang ditegakkan melalui ketakutan, kekerasan, dan kematian. Tetapi di salib, ia melihat kuasa yang berbeda. Ia melihat seorang raja yang memerintah melalui penyerahan diri, seorang imam besar yang menjadi korban persembahan itu sendiri, seorang anak yang membuka jalan kembali kepada Bapa melalui darahnya sendiri, dan sesuatu di dalam dirinya hancur. Ketika Roh Kudus menyatakan siapa Yesus sebenarnya, kita tidak lagi ingin berdiri jauh darinya. Alasan-alasan mulai runtuh, kesombongan mulai retak, dan kita mulai mengerti bahwa ini bukan sekedar sebuah kematian. Ini adalah kematian bagi kita. Pertanyaannya bukanlah apakah kamu mengetahui kisah salib. Pertanyaannya adalah apakah salib Kristus pernah benar-benar menyentuh hatimu?